Halo Urbaners, kembali lagi di channel kita, Urban Indonesia. Di video kali ini, kita akan ngebahas tentang persiapan pakan untuk 100 ekor ayam broiler. Nah, mungkin nih teman-teman yang sekarang yang sedang menonton adalah teman-teman yang sedang survei gitu ya. Sebenarnya berapa banyak sih modal yang dibutuhkan buat ayam broiler sejumlah 100 ekor atau lebih gitu ya. Atau juga sedang bertanya, sebenarnya gimana sih takaran pakannya buat ayam broiler dengan jumlah misalnya 100, 200, atau mungkin teman-teman ingin nyoba ribuan ekor gitu ya, atau malah masih dikit-dikit. Oke, nah, maka kita akan bahas sekarang sebenarnya berapa banyak sih kebutuhan pakan untuk ayam sejumlah 100 ekor. Nah, pertanyaannya adalah kenapa 100 ekor gitu kan ya? Nah, 100 ekor ini ditujukan kepada teman-teman sebenarnya yang baru ingin memulai atau sedang survei dulu nih. Kenapa sih 100 ekor atau gue coba dulu aja deh 100 ekor gitu ya. Dan alasan kedua adalah karena pembelian ayam biasanya kelipatan 100 ekor dengan minimal pembelian 100 ekor atau satu kotaknya itu ya, satu kardusnya itu. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kita akan bahas langsung. Sebenarnya berapa sih kebutuhan pakan? Apa sih pakannya gitu ya yang dibutuhkan untuk ayam broiler? Langsung aja kita bahas, ditampilkan di layar teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang berapa sih kebutuhan pakan untuk 100 ekor ayam broiler. Nah, ayam broiler. Kita garis bawahin ya, teman-teman. Kenapa sih ayam broiler? Nanti kita akan kasih tahu alasannya. Teman-teman, di sini kita harus garis bawahin dulu. Ayam broiler tuh ciri-cirinya seperti ini ya, teman-teman. Biasanya warnanya itu putih, warna bulunya. Terus juga dadanya seperti ini, gede ya. Kakinya pendek, tapi cekernya dia besar atau gemuk gitu ya. Atau pada saat DOC atau day old chicken, day old chick, dia kecilnya warna kuning kayak gini ya. Teman-teman mungkin udah pada tahu juga, tapi kita make sure dulu bahwa semuanya seperti itu. Nah, di sebelah kiri ini sebenarnya cuplikan sedikit foto tentang ayam yang waktu itu kita pelihara ya di Urban Poultry sejumlah 100 ekor. Jadi based on yang udah kita lakukan gitu ya, teman-teman. Lanjut. Nah, step pertama untuk mengetahui berapa kebutuhan totalnya adalah mengetahui berapa jumlah pakan yang dibutuhkan per ekornya sampai panen. Untuk ayam broiler, sebenarnya sudah ada pedomannya, baik pedoman pertumbuhannya dan juga pedoman pemberian pakan ayam broilernya. Nah, dari banyak jenisnya, ya teman-teman mungkin bisa lihat di sini, itu ada jenis Cobb, Ross, Lohmann, Hybro, Hubert. Jadi banyak sebenarnya galur-galur ayam ya, jenis-jenis ayam yang digunakan sebagai ayam broiler. Tapi di Indonesia kebanyakan itu biasanya Cobb ya kalau tidak salah. Nah, tapi kurang lebih semuanya itu rata-rata sama nih, kebutuhan pakannya, juga berat badannya, nggak jauh-jauh beda gitu ya. Nah, maka kita akan contohkan untuk ayam Cobb dulu nih, untuk contoh untuk pemberian pakannya itu seberapa banyak sih ya untuk ayam broiler. Nah, teman-teman tadi bisa screenshot untuk layarnya yang tadi secara generalnya, tapi di sini kita akan kasih contoh untuk umur 0 sampai 6 hari untuk harinya ya. Ini di sini ada umur, ada hari, ada berat badannya. Nah, jadi ada nih panduan berat badan targetnya setiap harinya itu berapa, atau di sini tuh ada minimalnya ya. Jadi misalnya minimal berat DOC-nya itu 42 gram untuk day old chick, jadi umurnya kurang dari sehari. Nah, juga ada feed intake. Feed intake itu pakan yang dimakannya untuk harian dan juga untuk kumulatif. Kumulatif artinya totalnya ya, dari hari 0 sampai hari keberapa dilihat dari tabelnya. Terus juga ada FCR atau feed consumption ratio. Berapa sih pakan yang diubah menjadi berat badannya gitu. Oke, kita akan kasih contoh dulu di yang hijau nih, tabel yang hijau teman-teman mungkin bisa lihat. Di sini umur 10 hari, ayam berat badannya itu ditaksirkan kurang lebih 279. Rata-rata ya, jadi teman-teman bisa sampling. Contohnya ada 100 ekor ayam, bisa contohnya 5 aja, atau mungkin teman-teman bisa 10 di beberapa lokasi, untuk memastikan apakah ayamnya ini sama jenisnya, atau mungkin sama beratnya, atau apakah pakannya sudah terdistribusi dengan baik gitu ya. Jadi ini salah satu cara untuk quality control juga teman-teman. Nah, untuk hari ke-10, teman-teman pemberian pakannya itu adalah 40 gram
per ekor per hari. Artinya, 40 gram ini dibagi berapa banyak atau berapa kali teman-teman mau kasih makannya setiap waktunya gitu ya. Misalnya di pagi hari atau di sore hari gitu ya, atau di malam hari gitu ya. Sebaiknya dihindarkan kasih makan di siang hari yang terik gitu ya, karena ketika kita makan kita kan berkeringat ya. Seperti itu juga di ayam, akhirnya nanti jadi heat stress gitu karena panasnya. Nah, selanjutnya adalah kumulatif. Kumulatif ini berapa banyak pakan yang dihabiskan mulai dari, kalau misalnya ini hari ke-10, berarti mulai dari hari ke-0 sampai hari ke-255. Hari ke-10 gitu ya. Hari ke-10. Bisa dilihat gini teman-teman cara ngitungnya sebenarnya. Itu dia 150 ditambahkan ke 30, hasilnya 180 gitu teman-teman, ini kumulatifnya. Akhirnya, karena udah ada pedomannya, jadi udah insya Allah simple ya untuk melihara ayam ini, ayam broiler tentunya. Udah ada pedomannya nih gitu ya untuk pemberian pakannya. Nah, kenapa di umur 0 sampai 6 hari atau sekitar 1 minggu itu nggak ada nih? Kumulatifnya kosong, hariannya kosong juga. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwa pertumbuhan paling maksimal itu ada di minggu-minggu pertama, hari-hari pertama. Maka itu pemberian pakannya pada hari-hari pertama atau minggu pertama itu diberikan secara ad libitum. Ad libitum itu tidak terbatas. Sebaiknya ketika sudah habis, kasih lagi. Habis, kasih lagi, habis, kasih lagi. Jadi sebaiknya ini kalau misalnya berdasarkan panduan ya, itu bisa sampai 8 sampai 11 kali sehari. Jadi teman-teman siap-siap untuk minggu-minggu pertama adalah minggu-minggu yang perlu dipersiapkan dengan baik gitu ya. Baik pemberian pakannya, kontrol suhunya, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Dari sini kita udah bisa tahu nih, kebutuhannya berapa, pemberiannya berapa, terus juga target bobot badannya berapa. Mari kita lihat di hasilnya. Rata-rata di Indonesia, kita kan punya, atau di wilayah kalian mungkin beda-beda ya. Biasanya ayam itu dipanen di umur 30 hari, artinya 1 bulan tuh targetnya udah 1,6 kilo nih. 1608 gram, kurang lebih ya. Nah, feed intake pada hari itu 165. Dengan kumulatif atau total pakan yang sudah dimakan, harapannya itu sudah mencapai targetnya itu 2286 atau kurang lebih ini kalau misalnya kita konversi itu kan 2,3 kilo lah ya. Nah, 2,3 kilogram. Di sini dengan FCR 1,422. Apa sih FCR secara detailnya nanti kita akan bahas di video lain. Tapi di sini kita akan bahas tentang kebutuhan pakannya. Artinya, teman-teman, kebutuhan pakan dari hari 0 sampai hari 30 adalah sebanyak 2,3 kilo untuk mencapai berat badan 1608 atau 1,6 ons ya, 1,6 kilo, 16 ons gitu ya. Nah, dari sini akhirnya kita mengetahui apa itu kebutuhan pakan untuk ayam broiler per ekornya per sampai panen gitu ya, adalah sebesar kurang lebih nih 2,5 kilogram. Kenapa sih sebenarnya 2,5 kilogram? Karena mungkin ada pakan yang jatuh, pakan yang terbuang gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu itu, dan itu jadi kelebihan yang seharusnya kita jadikan masalah untuk dicari solusinya gitu ya. Contohnya tempat pakan yang baik, terus distribusi pakannya juga harus baik gitu ya. Oke, step pertama udah kita ketahui nih. Artinya kebutuhan pakan per ekor adalah 2,5 kilogram per ekor sampai panen. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, pakannya yang mana sih yang dibutuhkan gitu ya? Terus mereknya apa? Dan jenisnya yang mana gitu kan untuk kita gunakan. Nah, maka dari itu, step selanjutnya jawabannya adalah ini dia. Biasanya ini adalah pakan yang sering ada ya, tersedia gitu ya di tempat-tempat pakan, khususnya kalau misalnya daerah kita itu ada di Medan gitu ya. Ini adalah high profit atau biasanya ini keluaran dari Charoen Pokpan. Atau biasanya disebut si CP gitu ya. Nah, ini jenisnya adalah CP 510 atau biasanya orang kasih tahu ya 510 gitu ya. 510 gitu ya. Nah, pakan ini digunakan untuk ayam broiler umur 1 sampai 7 hari. Kenapa? Ya kan? Jawabannya singkatnya karena proteinnya yang tinggi, karena pertumbuhannya harus dipacu, dan yang kedua adalah karena bentuknya, teman-teman. Bentuknya adalah mesh atau tepung yang sudah tergiling, karena paruh ayam umur kecil ya, kecil juga, tidak bisa buka lebar-lebar. Lalu barulah diberi pakan
511 ya, biasa orang sebut gini. Ini keluaran dari CP juga. Jadi kalau misalnya mau beli itu biasanya ini kayak Bravo atau BR511 gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa cari dan ini banyak jenisnya jadi tidak terbatas. Tapi yang perlu diperhatikan adalah semakin mahal biasanya semakin bagus kualitasnya. Anak lain ada yang memberikan satu lagi yaitu biasanya 512 atau yang lainnya. Jadi variatif ya, teman-teman bisa jadikan berbagai macam sumber untuk jadi referensi. Oke, selanjutnya kita harus tahu juga bahwa satu sak pakan itu adalah 50 kilo ya. Jadi kalau misalnya sekali beli satu sak itu biasanya lebih murah, teman-teman. Lebih murah dan itu beratnya 50 kilo. Kebutuhannya berapa gitu ya untuk totalnya? Mari kita totalkan. Singkatnya, kebutuhan satu pakan satu ekor ayam itu adalah 2,5 kilogram. Ketika dijumlah dengan kurang lebih 100 ekor ayam, itu totalnya adalah 250 kilogram. 250 kilogram ini sampai panen gitu ya. Dan ini kan tentu aja ada yang terbuang, ada yang kurang, dan lain-lainnya. Jadi, teman-teman bisa persiapkan itu juga. Nah, ini 250 kg. Lalu kita bagi lagi, teman-teman. Untuk yang di sini berapa, untuk yang di sini berapa kebutuhannya. Untuk 510, tadi kita tahu ya, teman-teman, dari yang sebelumnya, bahwa kebutuhannya itu adalah 150 gram di 1 minggu pertama. Kurang lebih ya, 1 minggu pertama. Dikalikan 100 ekor, yaitu 15.000 gram atau 15 kilo. Artinya, teman-teman butuh 15 kilogram untuk pakan 5-10 di minggu pertama. Ini asumsi. Kenapa? Karena teman-teman bisa kasih pakan lebih banyak lagi atau lebih sedikit gitu ya. Jadi, persiapkan itu karena jumlahnya, bukan karena panduan ini, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah pakan yang 5-11. Kita anggapannya 511 ini jadi pakan yang umum digunakan ya, teman-teman. Nah, di sini kita kurangin dari 250 kg yang di sini, butuhnya itu 250 dikurang 15 dari yang di sini. Oke? Nah, hasilnya adalah 235 kg. Atau kurang lebih 4,5 sak atau 4,5 sak. Nah, teman-teman tadi udah disampaikan bahwa biasanya satu sak itu lebih murah. Jadi, teman-teman bisa bisa pertimbangkan untuk beli pakan yang di satu sak gitu ya. Kalau lebih mungkin teman-teman punya ayam yang lain atau diberikan lebih banyak, it's okay, tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, itu dia tadi total dari kebutuhan pakannya ya, teman-teman, yang dibutuhkan untuk pakan ayam broiler dari mulai 0 sampai panen, dengan asumsi panennya itu di umur 30 hari. Variatif, teman-teman, karena bisa di umur 40 hari, karena ada ayam yang pengen 2 kilo biasanya, atau sesuai dengan keunikan lokal ya. Ada yang ayam muda gitu, pengen ayam muda kayak ayam kalasan, itu biasanya di 1,2 atau 1 kilo bahkan udah dipanen gitu. Jadi berdasarkan tempat teman-teman sendiri dan kebutuhan pasar ya, karena kita jual ayamnya bukan makan sendiri gitu ya. Nah, jadi itulah teman-teman yang perlu dipertimbangkan, dan itulah kebutuhan pakan untuk ayam broiler dari usia 0 sampai panen. Nah, mungkin selanjutnya teman-teman perlu consider atau perlu pertimbangkan bahwa bibit ayam itu, kalau teman-teman baru mulai nih ya, atau baru survei dulu nih, bibit ayam yang bagus itu, dibelinya itu biasanya satu kotak. Nah, satu kotak itu kurang lebih 100 ekor nih, dibagi 4 sisi gitu ya. Nah, ini adalah video dari foto dari video yang kemarin, ada di YouTube sebelumnya, bahwa yang dibeli ini adalah CP707. Biasanya banyak jenisnya ya, bisa dari CP, bisa dari, kalau misalnya di sini ada yang dari Java, beragam. Waktu itu saya beli yang CP707, isinya 102 ekor kalau tidak salah. Itu karena ada jaminan kematian gitu, teman-teman. Jadi ditambah 2 ekor. Jadi kalau 2 ekor mati, it's okay gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, ya kan, ada yang pernah beli ayam broiler yang di luar dari kotaknya, gitu ya. Ini mungkin jadi pertimbangan aja buat teman-teman. Kalau belinya sedikit kayak gitu, atau dia di kandang, udah dikandangin, biasanya itu lambat tumbuhnya. Biasanya ayamnya bukan tipe yang bagus gitu, teman-teman, yang udah diseleksi gitu kan ya. Nah, makanya teman-teman perlu pertimbangkan juga beli benih ayam atau bobot DOC ayam yang memang bagus kualitasnya, supaya pakannya yang dikonsumsinya itu berubah jadi daging, bukan jadi energi yang digunakan untuk dia aja jalan-jalan gitu ya, teman-teman. Oke, itu mungkin singkat video pada kali ini. Semoga teman-teman bisa jadi tahu dan bertambah wawasannya tentang kebutuhan pakan untuk ayam broiler.
khususnya ayam broiler dengan jumlah 100 ekor. Teman-teman bisa cari informasinya di mana-mana lagi, dan semoga apa yang sudah kita sampaikan saat ini bisa berguna buat teman-teman semua. Lagi-lagi, kita ingatkan, kalau misalnya teman-teman suka, boleh di-like. Kalau misalnya ada yang kurang, boleh di-komen nih, kira-kira apa yang perlu kita tambahkan, atau mungkin apa yang perlu kita koreksi dari penyampaian kita. Sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Mulai dari kita bersama Urban Poultry untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum.